Allah yang Maha Mulia lagi Maha Bijaksana telah memerintahkan kaum mukmin untuk bertakwa dengan berwasilah dan berjuang di jalannya. Perintah Allah tersebut diarahkan untuk melakukan pergerakan menuju ridha Allah, yaitu takwa atau ma'rifat. Tidak diam statis sebagaimana adanya. Allah yang Maha Mulia lagi Maha Bijaksana telah memerintahkan kaum mukmin untuk bertakwa dengan berwasilah dan berjuang di jalannya. Perintah Allah tersebut diarahkan untuk melakukan pergerakan menuju ridha Allah, yaitu takwa atau ma'rifat. Tidak diam statis sebagaimana adanya. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wabtaghu ilaihil wasilah wajahidu fi sabilihi la'alakum tuflihun. Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan carilah jalan atau wasilah yang mendekatkan diri kepadanya dan berjihadlah pada jalannya supaya kamu mendapat keberuntungan. Quran Surat Al-Maidah ayat 35. Untuk mendekati Allah membutuhkan jalan atau wasilah dan perjuangan atau jihad. Jika perintah Allah tersebut benar-benar dijalankan atau diperjuangkan, maka akan meraih keberuntungan. Jadi, dekati Allah dengan wasilah secara syariah atau dengan perantaraan kalam dan hakikat melalui pengajaran al-hikmah yang dilakukan dengan sungguh-sungguh melalui perjuangan jihad untuk bergerak menuju atau thariqah ridha Allah, takwa atau ma'rifat. Keberuntungan akan diperoleh sekiranya ada pergerakan tersebut dari syariah, kemudian mengetahui hakikatnya dan diperjuangkan secara istiqomah dalam menempuh perjalanan di jalan yang lurus atau thariqi mustaqim untuk meraih ridha Allah, ma'rifat atau takwa. Sebagai contoh, mendekatkan diri melalui perintah solat fardu ain. Untuk mendirikan solat, maka kewajiban kaum mukmin harus mengikuti apa yang diajarkan oleh Rasulullah SAW secara syar'i. Sallu kama ra'aitumuni usalli. Salatlah sebagaimana aku salat. Jika telah belajar mengikuti ajaran Rasulullah SAW dalam mendirikan salat, tahap selanjutnya adalah harus mengetahui apa hakikat dari salat itu. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah berfirman, "Utlu ma uhiya ilaika minal kitabi wa aqimis salah, inna salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar, wa la dzikrullahi akbar. Wallahu ya'lamu ma tasna'un." Bacalah apa yang telah diwahyukan kepadamu, yaitu Alkitab, Al-Quran, dan dirikanlah salat. Sesungguhnya salat itu mencegah dari perbuatan-perbuatan keji dan mungkar. Dan sesungguhnya mengingat Allah atau salat adalah lebih besar keutamaannya dari ibadah-ibadah yang lain. Dan Allah mengetahui apa yang kamu kerjakan. Quran Surat Al-Ankabut ayat 45. Dari ayat tersebut Allah menerangkan bahwa salat itu dapat mencegah perbuatan keji dan mungkar. Inilah hakikat dari mendirikan salat. Salah jika salat itu tidak dapat mencegah perbuatan keji dan mungkar atau perbuatan yang dilarang oleh Allah. Jika salat merupakan perintah wajib, maka perbuatan keji dan mungkar adalah perbuatan yang dilarang oleh Allah. Perintah dan larangan Allah harus ditegakkan oleh orang-orang yang mendirikan salat. Untuk memisahkan antara hak dan batil, antara yang diperintahkan dan yang dilarang, atau antara halal dan haram, benar-benar harus diperjuangkan dalam kehidupan. Perjuangan atau jihad semacam ini bukanlah pekerjaan yang mudah. Adakah kaum mukmin dapat mencegah perbuatan keji dan mungkar tanpa pertolongan Allah? Pasti takkan mampu. Ujian dan cobaan tak akan dibiarkan oleh Allah kepada orang-orang yang telah beriman kepadanya. Jika kaum mukmin telah berjuang menjalankan perintah Allah untuk salat, adakah ia mampu mencegah apa yang dilarang oleh Allah? Ujian dan cobaan Allah pun diturunkan untuk mengetahui siapakah di antara mereka yang benar-benar beriman kepada Allah.
Alangkah beratnya ketika ujian itu telah datang. Karena pada saat yang bersamaan, iblis pun ikut menggoda, merayu, menjebak, dan menghasut. Dalam kondisi seperti inilah kaum mukmin takkan sanggup tanpa pertolongan dan perlindungan Allah untuk menghadapi ujian dan cobaan, sekaligus gangguan setan laknatullah alaih. Jika ujian dan cobaan yang diturunkan Allah direspon dengan ketidaksabaran atau tidak taat kepada Allah lantaran lemahnya untuk berjuang, memohon pertolongan dan perlindungan kepada Allah secara istiqomah dari gangguan dan godaan setan yang terkutuk, maka sangat sulit orang mukmin tersebut telah meraih hakikat dari sholat itu sendiri. Artinya, perjuangan untuk memisahkan antara hak dan batil dianggap telah gagal memenuhi kehendak Allah. Jika hal itu terus dibiarkan tanpa perjuangan, maka kaum mukmin tersebut dapat terkuasai oleh kekuatan iblis yang telah berikrar untuk menyesatkan umat Rasulullah SAW menjadi tidak taat kepada Allah. Pentingnya perjuangan sudah sangat jelas untuk tetap istiqomah di jalan yang lurus, Shiratal Mustaqim. Perjalanan menuju ridha Allah, ma'rifat, akan sulit dicapai sekiranya seorang mukmin hanya baru sampai mampu mendirikan sholat secara syariah. Sedangkan hakikatnya, mencegah perbuatan keji dan mungkar belum diperjuangkan dengan sungguh-sungguh. Syariah dan hakikat tak dapat dilepaskan. Berjuang untuk memisahkan hak dan batil merupakan perintah wajib yang harus ditunaikan. Wala talbisul haqqa bil batili wa taktumul haqqa wa antum ta'lamun. Dan janganlah kamu campur adukan yang hak dengan yang batil, dan janganlah kamu sembunyikan yang hak itu sedangkan kamu mengetahui. Quran Surat Al-Baqarah ayat 42. Berjuang adalah kata kuncinya. Tentu saja berjuang dengan sungguh-sungguh. Malas, gampang menyerah, mudah dihasut, tidak ada tekad yang kuat, masih suka bersenang-senang, merasa sudah cukup dalam beribadah, niatnya tidak tulus, masih pamrih dalam beribadah, tidak suka belajar menimba pengalaman kaum soleh yang sudah ma'rifat, dan lain-lain penyebab lemahnya berjuang di jalan Allah bukanlah tipikal bersungguh-sungguh. Bagaimanakah berjuang dengan sungguh-sungguh itu? Demikian saudaraku, sampai jumpa pada tayangan video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.